Selamat pagi. Untuk kelompok 2, Pagi, Bu. pagi. Ini saya cek untuk hari ini jadwal presentasi kelompok 2 ya. Berarti Salsabila dan Wildan. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu bisa dimulai presentasinya. Ya, waktu dan tempat dipersilakan ya untuk kelompok 2. Salsabila dan Wildan bisa dimulai presentasinya. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Iya, sudah terlihat. Baik, selamat pagi. Pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah aplikasi, yaitu aplikasi dari kelompok. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Salsabila Larasita, mahasiswi ITTS semester 1, Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 10022200006, dan rekan saya bernama Wildan Abdul Rashid, mahasiswa ITTS semester 1, Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 10022200011. Saya akan menjelaskan konsep, tujuan aplikasi, serta penjelasan aplikasinya. Pertama, untuk konsep aplikasinya yaitu membuat form yang dapat menjadikan proses pendataan lebih efisien. Jadi tidak perlu lagi menggunakan cara tradisional, yaitu seperti pendataan di buku atau di kertas. Sekarang dapat didata secara digital dengan aplikasi ini. Dan tujuan aplikasi ini adalah untuk menampilkan, menginput data, mengedit data, menghapus data, serta mengupdate data. Aplikasi ini memudahkan kita untuk mendata dengan basis teknologi secara optimal serta efisien. Kemudian untuk penjelasan aplikasinya, program pendataan data user kami menggunakan database MySQL yang akan menghasilkan fungsi untuk menampilkan data, menambahkan data, menghapus data, mengedit data, serta mengupdate data. Dan data-datanya yang bisa dimuat antara lain yaitu ID, nama, gender, birthday, religion, address, phone, email, dan note. Untuk penjelasan mengenai aplikasi dan penjalanan aplikasi akan ditunjukkan oleh rekan saya, Wildan Abdul Rashid. Dipersilakan, Kak. Oh, ya baik. Minta share screen-nya ya, saya.
sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Pertama saya akan menjelaskan tentang database-nya dulu ya. Eh, Struktur database yang kami buat. Aduh, satu. Apa ini? Oh, kok nggak mau? Hmm, Nah, saya di sini kami membuat database form data dengan tabelnya yaitu user. Nah, struktur database-nya di sini saya membuat ada 9 kolom. Tadi ada sempat kesalahan ya. Username, number phone sama emailnya diganti username dan password. Sorry, maaf. Saya tadi ada isu koneksi. Boleh diulang dari aplikasi nggak? Dari bagian aplikasinya aja langsung, demo aplikasi ya. Ini, ini lagi jelasin struktur database-nya. Oke, siap. Lanjut aja deh kalau gitu. Terima kasih. Oh ya, di sini saya menggunakan ada 9 kolom. ID nanti saya buat auto increment di mana nanti dia akan membuat sendiri sesuai eh, sesuai yang diinginkan. Dan name saya buat varchar panjangnya 30 dan dia kategorinya unik di mana tidak ada yang sama gitu. Gender, varchar dan birth biasa, address dan username saya buat unik dan password juga saya buat unik. Dan terakhir not. Oke, langsung saja saya demokan aplikasinya ya. Eh, Sudah terlihat ya? Eh, Belum. oh, Masih loading. ini sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini saya sambil menjalankan aplikasinya ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Eh, Terlihat tidak? Aplikasinya sudah terlihat belum ya? Ini baru sih terlihatnya cuma source code-nya aja sih. Kalau untuk aplikasinya Oh, belum. sudah ya. Nah, di sini Sudah, iya sudah. saya buat saya menggunakan line edit untuk mengisi nama dan beberapa inputan lain. Di sini kita dapat update data, delete data, dan apa? Memilih data, gimana ya? Menampilkan data. Kita juga dapat menambahkan data. Contohnya apa ya? Saya tambahkan
misalnya saya nambahkan nama Aska dan di sini email, di sini kosong aja username. Oke, saya apply, dia akan nambah. Dan di sini kita dapat menghapusnya juga atau mengupdate datanya. Kita bisa milih di sini. Jadi setiap data yang ditambah ini akan menjalankan fungsi yang akan menampilkan data baru, nama-namanya. Di sini komen SQL ini berguna untuk menampilkan data. Di mana kalau kita menulis seperti ini, where gender male, dia akan menampilkan gender male. Sedangkan kalau female, dia akan menjalankan. Dan bisa juga order, tapi ini cuma untuk apa? Cuma fungsinya cuma untuk menampilkan data, tidak bisa komennya tidak bisa untuk apa? Mengupdate data atau mendelete data. Saya kembalikan semula. Bisa saya hapus yang Aska, delete dah. Saya akan menjelaskan yang ininya. Nah, sudah terlihat ya. Jadi saya mengimport file UI-nya yang ini ke dalam file namanya main.py dan saya menjalankan seluruhnya di main.py ini. Signal yang bagian utamanya yang untuk semua fungsi datanya tersebut, dan load data, fungsi untuk menampilkan data, dan pilihan. Di mana kalau pilihan itu untuk apa ya? Untuk bagian ininya, boxnya ini. Jadi setiap kita menambahkan data, dia akan menampilkan hasil baru seperti itu. Nah, kemudian radial, fungsi radial berguna untuk apa? Gender tadi karena apa? Cuma bisa dipilih satu gitu. Buatnya seperti ini. Jadi saya menggunakan global scope global di mana semua apa variabel gen dapat diakses di mana saja. Nah, ini untuk menambahkan apa namanya? Menambahkan user baru. Nah, setiap kita menambahkan user baru, dia akan menjalankan function load data dan function resetting. Load data untuk menampilkan data dan resetting untuk menghapus semua yang ada di baris data itu. Ini untuk delete data sederhana dan update data seperti ini. Jadi kalau update data mungkin komennya agak berbeda ya untuk MySQL. Saya cuma memasukkan sebuah list. Saya cuma mengambil list dari tabel. Setelah itu dimasukkan satu persatu ke dalam ke dalam yang itu apa personal info. Contohnya seperti ini. Saya ubah admin, update data, dia akan masuk ke dalam sini. Misalnya kita mau nambahkan address, content, apply, dia akan update. Seperti itu. Jadi setiap data yang mau diupdate nanti dia akan juga ke delete.
Jadi kalau kita tidak apply, data itu akan terhapus sebenarnya. Selanjutnya resetting, saya ini gunanya cuma untuk riset bagian personal info dan message untuk tambahan kayak pemberitahuan jika program gagal, seperti itu sih. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih presentasinya dan demo aplikasinya. Jadi mungkin sekarang kita masuk ke bagian tanya jawab ya. Jadi kan kalau tadi saya lihat ada beberapa poin yang bisa ditunjukkan dan masuk ke bobot penilaian. Mungkin sekarang kita gantian dulu pertanyaan untuk kelompok yang lain ya. Jadi di sini kan ada Wildan sama Salsabila ya. Ya, Mungkin saya mau bertanya untuk Salsabila terlebih dahulu. Untuk aplikasinya kan di sini ada bobot penilaian untuk membuat layout ya. Apakah ada layoutnya di aplikasi demo yang kalian bikin ini? Kalau ada coba ditunjukkan ya. Boleh di PyQt-nya atau boleh di source code-nya. Baik, Bu. Ya. Mungkin kalau dan off share screen-nya dulu. Gimana? Suaranya agak kecil. Oh, oke. Untuk kalau dan bisa off share screen-nya dulu. Oke. Jadi kamu pakai layout apa ini? Apa sudah terlihat? Terlihat. sudah. Ya, untuk layout-nya saya menggunakan horizontal layout yang ada di personal info dan data table. Jadi Ya, untuk suaranya kecil banget. untuk layout saya menggunakan horizontal layout yang Oh, ada di oke. info dan data table, Bu. Jadi untuk layout personal info bisa diisi untuk nama, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, alamat, phone number, email, dan note, serta data table untuk menginput yang ada di personal infonya nanti. Oke. Oke, terima kasih untuk layoutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Bapak Wildan. Tadi kan saya sudah lihat juga ya basis data, kemudian ada ini juga di formnya udah ada kontrol aksi, kontrol pemilihan, sinyal dan slot juga sudah ada semua. Saya mau carinya yang kelasnya aja sama form turunan di mana ya? Oh, Kamu ada bikin kelas nggak? itu form turunan ya, Bu? Form turunan itu yang kayak misek box gitu, ada bikin nggak? Kalau message box saya buat. Oke, bisa ditunjukkan? Ini ya. Ini aja sih, Bu. Fungsinya sederhana. Jadi setiap menjalankan message box, nanti ini waktu dijalankan dia akan mengirim sebuah teks dan akan dimasukkan ke message box-nya gitu. Oke, di sini info message.
Oke. Oke, terima kasih sudah ditunjukkan. Kalau untuk kelas, ada bikin kelas nggak? Ada bikin chart kelas gitu? Gimana, Bu? Oke, kalau gitu source code-nya bisa dikirimkan ke saya ya untuk saya nilai Lewat email. email aja. Oh, siap. Oke, kalau gitu untuk kelompok 2 ini sudah sangat baik sekali ya untuk aplikasi, demo, dan presentasinya. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Untuk source code dan UI-nya bisa dikirimkan ke saya dan presentasinya ya dikirimkan ke saya untuk saya nilai lebih lanjut. Tapi sekilas sih sudah ada semua untuk bobot penilaiannya. Jadi terima kasih banyak untuk kelompok 2. Jadi untuk kelompok minggu depan itu adalah, sebentar saya cek ya. Minggu depan adalah giliran kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu Haikal sama Kawa. Jadi tolong disiapkan ya untuk Haikal dan Kawa. Nanti kurang lebih seperti kelompok yang sudah dilakukan oleh kelompok 2 hari ini. Jadi akan ada presentasi, terus ada demo, terus kemudian ada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi oke, untuk hari ini karena untuk agenda kita sudah selesai, jadi pertemuan hari ini bisa tutup. Jadi jangan lupa dikirimkan untuk Wildan dan Salsabila untuk proyeknya, dan minggu depan tolong dipersiapkan untuk Kawa dan Haikal. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup nih? Basis datanya juga nggak, Bu? Basis datanya Ekspor nggak? boleh deh sekalian biar saya nggak usah bikin lagi. Oke, ini saya cuma mau coba jalankan saja kok. Ya, Bu. Oke, boleh. Sekalian satu paket aja lah. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan, saya lupa. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita ketemu lagi minggu depan ya untuk kelompok 3 ya, Haikal dan Kawa. Untuk Salsabila dan Wildan, terima kasih banyak. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.